Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Mr. Azam. And today I will explain about the sentence, But before we discuss about the sentence, I will teach you the first about how to arrange the adjective order, Jadi hari ini saya akan bahas tentang sentence, khususnya compound sentence. Apa itu compound? Yaitu kalimat majemuk. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas dulu yaitu yang ini yaitu tentang susunan dari adjektif, karena nanti kalian akan menyusun kalimat itu dari beberapa kata, baik itu adjektif, noun, dan adverb. Nah, ini coba diperhatikan ini dulu susunan dari adjektif atau adjective order, Jadi noun is sometimes preceded by several adjective put in a particular order. Nah, jadi gini. Sebetulnya sebelum kita membahas kalimat itu ada yang namanya frase. Frase, contoh begini. Kursi yang berwarna coklat di sebelah meja. Nah, itu sebetulnya semua adjektif atau kata sifatif berwarna coklat di sebelahnya meja itu semuanya kan merujuk kepada satu, yaitu kursi, gitu ya. Jadi itu menerangkan kursi. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Cara menyusunnya, kalau kalian ingin menyusun sebuah adjektif atau adjektif kan sifat, atau kata yang menerangkan atau mensifati sebuah benda, itu berarti susunannya harus begini nih, DT ini determiner, ordinative, epithet, and classifier atau classifying. Orang biasanya kalau ini determiner berarti ini classifier. Dan ini HD ini adalah head, ada inti. Contohnya kursi tadi menjadi inti. Berwarna coklat, berarti berwarna coklat itu masuk dalam kategori apa? Kategori color. Color itu berarti sini, Coklat, Berwarna coklat, besar umpama. Besar mana? Besar. Besar size ini berarti besar dulu baru coklat, Contoh. Nah, terus kemudian berapa kursinya? Kalau kursinya satu berarti n sini. Atau tergantung depannya apa ya, atau n. Contoh gini, ordinatifnya apa? Black gitu ya. A black a big black, a big black chair, gitu ya. Ini contoh. Oke, daripada kita bulat-bulat langsung aja kita cek yang ini dulu ya. Oke, contoh ini. Determiner itu isinya apa? Ini harus yang paling awal atau yang pertama, Determiner itu isinya artikel, possessive, demonstratif, sana. Terus kemudian numbers, Kemudian yang untuk ordinatif, very, quite, rather. Nah, itu ordinatif, susahnya begitu. Jadi tidak boleh artikel itu, artikel ini kamu letakkan setelah epithet itu tidak boleh. Jadi kalau dalam satu kesatuan, susunannya harus begini, harus determiner, ordinatif, epithet, kemudian classifier baru head. Head yang diterangkan. Contoh ini, langsung saja Nih. I have very beautiful small, I have ini, jadi mulai dari ini. Ini disebut determiner, Kemudian very ini disebut ordinatif. Khususnya harus begitu. Beautiful ini adjektif. Tapi adjektif dalam kategori apa? Dalam kategori yang kedua epithet, Berarti masuk ke sini, Kemudian small ini juga masuk dalam epithet. Nah, ini berarti boleh bolak-balik, tergantung mana yang akan kamu terangkan. Black, Black ini color, Color berarti di sini, Kemudian ada lagi Italian jenis, atau materinya, ini jenis dari mana? Dari negara Italia. Interesting handbag, complementation, Ini pelengkap, Interesting handbag. Sebetulnya, sepanjang ini tadi, ini objek, Objek ini, objek ini kan panjang sekali, Sebetulnya sepanjang ini intinya cuma ini handbag, tas jinjing, tas jinjing, tas jinjing, paham ya? Tas jinjing. Nah, ini hand ini juga intinya di bag ini,
Karena hand ini juga menerangkan back. Jadi head-nya, ya head yang paling utama itu back ini. Kemudian head dari keseluruhan ini, dari frase ini, ya. Ini head-nya itu jadi hand back. Bisa dipahami ya? Hand back. Jadi kan yang jumlahnya berapa? 1. Berarti apa yang 1? Hand back kan 1 jumlahnya. Bisa dipahami ya? Yang very beautiful apa? Yang very beautiful juga hand back. Yang kecil apa? Yang kecil juga hand back. Gak mungkin hand back satu carrier kan besarnya. Terus kemudian yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam juga hand back. Terus yang dari Itali, produk milik Itali, itu juga hand back. Yang menarik apa? Yang menarik, interesting itu menarik. Yang menarik itu juga hand back. Jadi keseluruhan ini sebetulnya ini juga menerangkan ini. Terus gitu. Ya. Menerangkan handbag, very menerangkan handbag, dan seterusnya ini menerangkan handbag semua. Nah, cuma kan mungkin yang perlu dan kalian ketahui itu adalah bagaimana cara menyusunnya. Ini tidak boleh kamu balik taruh sini. Ini tidak boleh. Atau very-nya taruh di sini atau dibolak-balik tidak boleh. Karena ini susunan bakunya harus begini, harus ada determiner dulu. Yang pertama kalau memang ada determiner, kemudian ada ordinative ya. Kemudian epithet ya. Epithet itu mulai deskriptif D, ini deskriptifnya, age ya. Temperature ya. Terus kemudian shape, color, dan lain sebagainya. Nah, ini epithet terdiri dari ini. Nah, kalau bisa, kalau memang ada harus disusun seperti ini. Kalau memang tidak ada ya langsung determiner, ordinative, epithet, classifier, dan yang terakhir head. Bisa dipahami ya kira-kira? Nah, jadi begitu itulah contoh bagaimana cara menyusun sebuah sebuah adjektif ya, gitu ya. Baik, selanjutnya ya, untuk membuat sebuah compound sentence ya. Tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana menyusun sebuah frase ya. Compound sentence apa sih? Compound sentence itu adalah kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Contoh langsung saya contohkan begini ya. Contoh saya punya 2 kalimat, I like cafe ya. Mary likes tea ya. 2 kalimat ini bisa dijadikan satu ya, atau dijadikan kalimat majemuk dengan cara seperti ini. I like cafe and Mary likes tea. Jadi begitu ya. Itu jadi kalimat majemuk. Nah, terus bagaimana caranya untuk menyambung sebuah kalimat majemuk? Itu ada 3 ya. Yang pertama begini ya. How to join independent clause ya. Caranya kalian bisa menggunakan ini for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini contoh. Terus kemudian kalian bisa pakai semicolon ya, semicolon ini, titik koma ini. Ya, independent clause, independent clause itu adalah kalimat independen, klausa yang independen, bisa berdiri sendiri. Atau bisa pakai ini, semicolon, conjunctive adverb, koma, contoh ini. Ya, semicolonnya ini, conjunctive adverbnya ini, moreover, terus koma. Nah, supaya lebih detail lagi, ini saya contohkan ya. Jadi, for, and, nor, but, or, yet, so, ini adalah yang paling umum dan paling sering digunakan. Nah, disingkat dengan fun boys. Jadi, 2 kalimat itu bisa digabung seperti kalimat di atas tadi dengan menggunakan for, and, nor, but, or, yet, and so. Contoh langsung ya. Contoh tadi and ya. Kita menggunakan and to join two clauses that have equal value. For example, ya, equal value sama-sama. London is in England and Rome is in Italy. Maksudnya apa? Bahwasanya and ini bisa digunakan untuk ya menjelaskan kalau Roma dan London itu sama-sama. Ya, sama-sama di mana? Sama-sama dia berada di sebuah satu negara. London di Inggris, kemudian Roma ada di Italia. Next ya, but ya. But ini ya kita gunakan, we use but ya, conjunction to introduce a clause that contrasts with the preceding clause. Ya, kontras itu berarti bertolak belakang. Contoh gini. Mary ran fast, but ya, she couldn't catch John.
Mary itu bisa berlari dengan cepat, tapi dia tidak bisa menangkap John. Ya. Kemudian, ya, selanjutnya or. Or ini, ya, to join two alternative clause, ya, untuk menggabungkan dua alternatif. Contoh gini. Will Mary go or will John go? Akankah Mary pergi ataukah John yang pergi? Ya, gitu ya. Selanjutnya, ya. Ini for-nya di sini, sorry ya. We use nor conjunction to join two alternative clause when the first clause use negative, ya. Such as neither or never. Contoh langsung aja, ya. Mary never wrote the letter, nor did she call him, ya. Mary never wrote, ya. Mary tidak pernah menulis letter, ya. Menulis letter itu bisa surat atau bisa SMS, ya. Terus kemudian nor did she, ya, call him. Nah, Mary tidak pernah menulis surat atau ber-SMS ataupun mengcall itu apa namanya? Menelponnya. Ya. Note this inversion of subject and auxiliary. Did she? Oh ya. Jadi begini. Jadi ini menyatakan keduanya. Mary itu tidak pernah menulis surat atau mengirim surat atau menulis SMS, kalau sekarang mungkin WA, ataupun ya menelponnya, dia laki-laki. Nah, itu nor. Nor itu berarti ya ketika first clause use a negative, ya. Jadi ketika first clause-nya negatif, ya. Baik nulis surat maupun nelpon tidak sama sekali. Mary tidak sama sekali nulis surat maupun nelpon dia. Dia itu tidak tahu siapa. Gitu ya. Oke, for. Sekarang. Oke, we use the for conjunction. Kita menggunakan for ini, conjunction for ini. Ya. Bermaknanya apa? Something like because. Ini hampir sama dengan because. Because itu apa? Karena. Fungsinya apa? To join to clause, ya. To join to clause, ya. When the second clause is the reason for the first clause. For example, he felt cold, ya. For it was snowing. Ya. Dia merasa kedinginan atau flu, mungkin begitu, ya. Karena apa? Karena hari ini bersalju, ada hari ini sedang bersalju. Apa bersalju itu? Ya musim salju atau mungkin sangat dingin sampai beku, gitu ya. Jadi for ini bisa bermakna because atau maknanya hampir sama dengan because. Ya, for, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yet, ya, one voice, ya. So-nya mana tadi? Oh, ada. Oke. Yet, ya. The conjunction yet is similar to but, ya. Ya, yet ini sama dengan but. Maknanya ketika dalam conjunction sama dengan but. Contoh langsung, ya. Ya. I have known him for a long time, yet I have never understood him. Ya, contohnya begini. Ya. Saya itu telah mengenalnya sudah lama. Saya sudah lama mengenalnya. Tetapi saya tidak pernah bisa memahaminya. Wah, ini rada romantis ini. Bisa dipahami ya. Jadi yet ini ya bukan yet not yet ya, belum, tapi yet ini ya bermakna but. Berarti yet ini. Jadi ini independent clause, ini juga independent clause. Ya. Terus selanjutnya adalah ya so, ya. So the conjunction so, ya. Ini hampir sama dengan therefore, ya. And for this reason. Ya, contoh langsung aja ya. He was feeling sick. So he went to the doctor. Ya. Jadi menyatakan reason. Reason itu apa? Reason itu adalah alasan. Dia merasa sakit atau merasa tidak enak badan. He was feeling sick, ya. So he went to the doctor. Jadi dia pergi ke dokter. Ini adalah contoh dari penggabungan kalimat. Jadi kalimatnya sebenarnya dua ini. He was feeling sick sama he went to the doctor. Nah, untuk supaya kalimat ini bagus akan disambung dengan so.
Jadi untuk menyatakan sebuah compound sentence itu ada beberapa tadi ya. Yang pertama pakai van Boys, semicolon, yang terakhir tadi